Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Muklis. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, perkenalkan kami dari PT Pusako Taringka. Data perusahaan PT Pusako Taringka yaitu terletak di Jalan Rasuna Said nomor 64 Padang. PT Pusako Taringka menjual 5 produk. Yang pertama yaitu menjual roti, yang kedua yaitu menjual mentega, yang ketiga yaitu menjual biskuit, yang keempat menjual minuman sari buah, yang kelima menjual minuman kaleng dan lain-lain. Mempunyai rekening giro di bank simulasi dengan nomor rekening 367921. PT Pusako Taringka mempunyai 3 toko pengecer. Yang pertama yaitu PT Toserba Indah Persada, yang kedua Toserba Usaha Mandiri, yang ketiga Toserba Mahligai Sarana. PT Pusako Taringka memperoleh barang-barang dari yang pertama yaitu PT Gunung Mas Sentosa yang terletak di Jalan Mutiara Raya nomor 883 Padang. Yang kedua PT Pandu Mulya yang terletak di Jalan Halimun Pagi nomor 133 Bukit Tinggi, dengan catatan penjualan dengan produsen itu dengan kredit. Transaksi yang dilakukan oleh PT Pusako Taringka yaitu dengan bilet giro dan cek, atau biasanya juga disebut dengan penjualan secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Langsung saja untuk karyawan PT Pusako Taringka. Yang pertama itu manajer yaitu saya sendiri, Febri Muklis. Yang kedua adalah administrasi yaitu Arafi Kanri. Yang ketiga itu bagian keuangan yaitu Fadia. Yang keempat adalah pengendalian persediaan yaitu Ricardo Putra Bandaro. Dan 6 lainnya adalah karyawan PT Pusako Taringka lainnya. Baik, langsung saja ke topik pembahasan, yaitu setelah 3 bulan transaksi oleh PT Pusako Taringka, maka terdapatlah laporan keuangan yang akan dibacakan oleh saudari Fadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia. Saya bagian keuangan di PT Pusako Taringka. Baiklah, saya akan menyebutkan apa saja tugas saya di bagian keuangan di PT Pusako Taringka. Yang pertama, membuat jurnal penjualan. Yang kedua, membuat jurnal pembelian. Yang ketiga, membuat jurnal umum. Yang keempat, membuat penerimaan kas, membuat pengeluaran kas. Yang keenam, membuat buku pembantu piutang. 7, membuat buku pembantu hutang, membuat buku besar, membuat buku kas kecil, membuat bank simulasi, membuat rekonsiliasi bank. Yang 12, membuat buku pernyataan piutang, membuat daftar gaji karyawan, membuat pesanan pembelian, dan 15, membuat surat pengiriman barang dan faktur. Dan yang terakhir, membuat laporan keuangan. Di laporan keuangan ada 2 bagian. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Saya akan menjelaskan laporan laba rugi terlebih dahulu. Di laporan laba rugi ini ada penjualan. Penjualannya dapat 100.000, 100.737.520 rupiah. Dikurangkan retur penjualan 550.800 dan dikurang juga potongan penjualan 99.688. Terdapatlah penjualan bersih 100.087.032. Harga pokok penjualan terdapat beberapa bagian. Persediaan barang dagang awal 68.658.500.
ditambah pembelian 55 470 500. Dikurang return pembelian 250 dan dikurang potongan pembelian 436.000. Dapatlah pembelian bersih 54.784 500. Barang yang tersedia untuk dijual dapat 123.443.000. Persediaan barang dagang akhir 52.88.800. Harga pokok penjualannya dapatlah 70.554.200 dan dapat laba kotor 29.532.832. Di biaya operasi dan administrasi terdapat bagiannya biaya listrik, telepon, dan air. Dapatlah 6.550.000. Biaya gaji 35.154.365. Biaya asuransi dapat 3 juta. Biaya administrasi lain-lain dapat 17.474.750. Dapatlah jumlahnya 62.219.155. Dapat rugi operasi min 32.686.283. Di pendapatan biaya lain-lain terdapatlah beberapa bagian. Yang pertama, pendapatan bunga 294.474. Pendapatan sewa 25 juta. Pendapatan lain-lain 15 juta. Biaya administrasi bank 78.000. Total pendapatan dan biaya lain 40.216.474. Laba bersih sebelum pajak 7.530.191 dan pajaknya 34.639. Dapatlah laba bersih setelah pajak 7.495.552. Baiklah, saya akan terakhir menjelaskan neraca. Neraca ada aktiva lancar yang terdapat 3 bagian: kas, piutang dagang, persediaan barang dagang. Yang kas 57.932.791, piutang dagang 10.437.600, persediaan barang dagang 52.088.800, dan total aktiva lancar 121.259.191 rupiah. Dan aktiva tetap terdapat 3 bagian: tanah dan gedung, kendaraan, dan peralatan toko. Tanah dan gedung dapatlah 70 juta, kendaraan 150 juta, peralatan toko 90 juta, dan total aktiva tetap 310 juta. Total aktiva semuanya aktiva lancar dan aktiva tetap terdapatlah 431.259.191. Hutang lancar terdapatlah hutang dagang dan hutang pajak. Hutang dagang dapat 15.070.500. Hutang pajak dapat 34.639 rupiah. Dan total kewajiban 15.105.139. Dan modal 98.333.500. Laba ditahan 310.325.000. Laba 7.455.552. Dan totalnya 416.154.052. Dan jumlah keseluruhan hutang 431.259.191. Dan sama aktiva, total aktiva. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fadia yang telah menjelaskan dan mempresentasikan laporan keuangan selama 3 bulan transaksi. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan dari PT Pusako Taringka. Saya Febri Muklis sebagai manajer PT Pusako Taringka mohon undur diri. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan dari presentasi ini, saya mohon maaf atas nama PT Pusako Taringka dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.